Shalom alaihim Besem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabbani Yasu Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pastor Henry Dianta STH. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya saudara-saudara ya. Tema ini untuk menyatakan kebenaran di luar sana dan untuk meluruskan kesimpangsiuran di luar sana. Begini temanya ya. Armagedon, Yakjul, dan Makjul. Ya saudara ya. Armagedon, Yakjul, dan Makjul ya. Pasti pertanyaan pertama Anda langsung begini nih. Ini kok Yakjul dan Makjul? Ini apa ini? Kristen atau apa ini kok Yakjul dan Makjul gitu ya, saudara ya. Baik saudara-saudara, istilah Armagedon, Yakjul dan Makjul itu ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Saya ulang ya. Yakjul, Makjul, Armagedon itu ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Namanya juga bahasa Arab ya, Yakjul dan Makjul. Alkitab bahasa Arab ini sudah ada ratusan tahun lebih dulu ya saudara ya, sebelum ada kitab yang lainnya lah di tanah Arab sana ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu Armagedon, Gog, dan Magog. Nah, saudara-saudara kebanyakan orang confused, bingung ya. Armagedon itu apa? Gog dan Magog itu apa? Apakah ini perang yang sama? Ini kan bicara perang ya. Perang yang sama, waktu yang sama atau berbeda? Nah, kali ini kita akan jelaskan ya. Nanti kalau sudah dijelaskan pasti Anda terus baru sadar. Oh ternyata yang selama ini kita pahami dengan Yakjul dan Makjul dan Armagedon, ternyata bedanya bumi dan langit dengan penjelasan Alkitab saudara ya. Baik saudara-saudara ya, kita harus membaca Alkitab, tidak boleh tidak membaca Alkitab ya. Penjelasan tentang Armagedon ya. Kita akan melihat dari ini dulu ya saudara ya. Dari kitab Zakaria ya. Zakaria 14 ayat 3. Ya, silakan Anda buka Android suci ya. Android suci Anda silakan dibuka ya. Ya, saya sering mengatakan begitu Android suci karena lebih banyak orang memakai HP daripada membawa Alkitab dalam bentuk buku. Silakan dibuka Android suci dari Zakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan, Tuhan huruf besar semua, akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Lalu ayat keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Baik. Kemudian kita lanjutkan Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya. Lalu kita lihat di Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api
dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dari ayat Alkitab ini, mungkin kita akan tambah juga Wahyu 16 ayat 14 ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon ayat 16. Saudara-saudara, jadi saya perlu luruskan dan jelaskan, perang Armagedon itu bukan perang Gog dan Magog. Itu dua perang berbeda ya. Antara Armagedon dengan Yakjul dan Makjul itu dua perang berbeda. Bedanya di mana? Armagedon adalah perang sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, saya tegaskan, perang Armagedon dulu, yaitu setan-setan di Wahyu 14 ayat Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, masih dunia yang sekarang ini, ya. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ayat 16, lalu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kalau kita lihat dari Zakaria 14 ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Itulah perang Harmagedon atau Armagedon. Ya, setan-setan mempengaruhi dan mengumpulkan raja-raja di bumi, dikumpulkan pada satu tempat yang namanya Armagedon. Jelas, di situ tulis Harmagedon. Itu lalu terjadi peperangan antara siapa? Antara Isa Al-Masih dan pasukannya melawan itu dia yang namanya penyesat-penyesat, nabi palsu, dan binatang. Itu disebutnya seperti itu ya. Jadi akan dimusnahkan, yaitu nabi palsu dan binatang. Inilah perang Armagedon. Pemusnahan nabi palsu dan binatang itu menggambarkan bahwa orang-orang yang penghujat Yesus, yaitu para hujater Yesus yang masih hidup, itu akan dimusnahkan dalam namanya perang, yaitu perang Armagedon. Ya, itu kemudian itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Armagedon itu perang sebelum Yesus datang kedua kali. Udah ngomong gampangnya gitu. Lalu kalau kita lihat di Zakaria 14 ayat 4, setelah perang Armagedon, pada waktu itu kakinya itu huruf besarnya kakinya Yesus, Tuhan Yesus akan berjejak di Bukit Zaitun dan terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Kita lihat di ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tuhan itu adalah YHWH. Zakaria 43:11, YHWH itu adalah juru selamat. Zakaria 44 ayat 6, YHWH itu adalah penebus raja Israel yang terdahulu, yang terkemudian. YHWH itu adalah Allah. Jadi Tuhan huruf besar semua yang adalah YHWH yang berperang di Armagedon ini, yang menang terus menjadi raja di bumi. Satu-satunya namanya adalah Tuhan, itu adalah Yesus Kristus, ya, karena juru selamat, penebus, ya. Jadi Tuhan itu adalah 100% Yesus Kristus, ya. Oke, itu perang Armagedon. Jadi saya tegaskan lagi, perang Armagedon itu perang sebelum Yesus datang kedua kali. Perang dulu, menang, nabi palsu dan para penghujat, para binatang itu dimusnahkan. Terus Yesus datang kedua kali, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, masuk ke Yerusalem. Yerusalem ada bangunannya? Nggak ada. Namanya Bait Allah ketiga. Jadi salah satu tanda nanti Yesus itu mau datang kedua kali adalah setelah dibangun Bait Allah ketiga. Orang Israel kan sedang pengen bangun Bait Allah itu sekarang tuh, ya. Getol bener, yaitu di tempat Ibrahim mempersembahkan anaknya Ishak itu. Itu di Bukit Muria itu, yang sekarang Yerusalem.
Di tempat itulah Israel mau membangun bait Allah ketiga. Nah, setelah dibangunnya bait Allah ketiga, maka nanti tidak lama lagi perang Armageddon, lalu Yesus memerintah 1000 tahun. Itu perang Armageddon. Bagaimana dengan perang Gog dan Magog? Gog dan Magog terjadi setelah Yesus memerintah 1000 tahun. Masih dunia ini masih ada, belum kiamat saudara ya. Setelah Yesus memerintah 1000 tahun, maka iblis dikeluarkan dari penjaranya, dibebaskan dari penjaranya ya. Kita akan coba Wahyu 20 dari ayat 7 tadi ya. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan, lalu dia menyesatkan banyak orang dari seluruh penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dari jumlah mereka sama seperti pasir di laut, banyak sekali. Ya toh? Iblis habis di penjara 1000 tahun, dilepaskan untuk sedikit waktu, dia bisa mempengaruhi banyak sekali orang. Seperti pasir di laut. Mau ngapain? Mau nyerang Yerusalem. Kan Yesusnya ada di Yerusalem, di Bait Allah. Ya, diserang di situ, tetapi api dari langit memusnahkan. Jadi Isa Al-Masih berperan dalam dua perang ini, baik perang Armageddon maupun perang Yakjul dan Makjul. Semua tertulis di Alkitab bahasa Arab, saudara ya. Alkitab bahasa Arab menulis dengan itu dengan jelas dan dengan tegas. Jadi baik Armageddon maupun Yakjul dan Makjul, dua-duanya perang ini selalu melibatkan Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sebagai Allah. Jadi kalau ada anggapan di luar sana bahwa Yakjul dan Makjul nanti ada peran Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masihnya nggak sebagai Tuhan, tidak mungkin. Sebab nanti ada hujan belerang, hujan api dari langit. Yang bisa begitu cuman Tuhan. Jadi Isa Al-Masih pasti Tuhan. Yang bisa perang pada saat Armageddon mengalahkan sekian banyak orang yang raja-raja jahat dan nabi-nabi palsu dan para penghujat-penghujat itu hanya Tuhan. Hanya Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Kalau nggak sebagai Tuhan nggak bisa. Sebab yang peperangannya seperti pada waktu Sodom Gomora. Memakai api dari langit, belerang dari langit itu. Itu yang disebut perang Armageddon dan Gog dan Magog. Jadi syarat mutlak pasti melibatkan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Jadi kalau Isa Al-Masih bukan Tuhan, tapi kok Anda percaya nanti ada Armageddon, ada Yakjul dan Makjul, berarti menipu diri sendiri. Karena itu pasti melibatkan Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sebagai Allah. Baru nanti perang Gog dan Magog dan Yakjul dan Makjul. Wah seru ya saudara, seru. Karena Yakjul dan Makjul itu maupun Gog dan Magog itu ada di Alkitab bahasa Arab, saudara ya. Jadi jangan salah ya, Alkitab bahasa Arab itu ada ratusan tahun lebih dulu. Di situ tertulis Isa Al-Masih, tertulis Armageddon, tertulis Yakjul dan Makjul. Beda dengan versi di luar itu, versi di luar Alkitab bahasa Arab, beda saudara ya. Jadi saya jelaskan lagi, saya tegaskan lagi, Armageddon itu terjadi sebelum Yesus turun, Yesus datang ke bumi yang kedua kali, lalu memerintah 1000 tahun. Setelah itu barulah Yakjul dan Makjul. Dua-duanya perang melawan jahat, melawan iblis. Yang Armageddon itu iblisnya berwujud nabi palsu dan para penghujat. Yang Yakjul dan Makjul iblisnya betul-betul iblis yang mempengaruhi semua orang di dunia ini. Itu peran Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Perang Armageddon iya, perang Yakjul dan Makjul iya. Nanti pada waktu sebagai hakim adil hari kiamat di Wahyu pasal 20 ayat 11, nah di situ juga terbukti Yesus atau Isa Al-Masih yang di Alkitab bahasa Arab itu 100% Tuhan, 100% Allah. Mustahil kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah kok jadi hakim hari kiamat. Mustahil ya. Yang menghakimi semua orang nanti adalah Isa Al-Masih, tapi kok Isa Al-Masih bukan Tuhan? Tidak mungkin, pasti Tuhan. Hakim adil hari kiamat pasti Tuhan. Yang perang Armageddon melibatkan dalam perang Armageddon menumpas nabi palsu dan penghujat itu pasti Tuhan. Isa Al-Masih pasti Tuhan. Perang Yakjul dan Makjul yang menumpas segala iblis dan antek-anteknya itu
Isa Al-Masih pasti sebagai Tuhan. Kalau tidak Tuhan tidak mungkin, karena tidak mungkin menurunkan hujan dari langit, hujan api, hujan belerang, ya toh, untuk memusnahkan itu. Alkitab menjawab sangat jelas. Alkitab bahasa Arab sangat jelas menulis tentang perang Armageddon, Yakjul dan Makjul, dan tentang penghakiman hari kiamat kelak. Jadi janganlah ada lagi di luar sana confused dan membingungkan ya. Anda sering mendengar versi di luar sana, versi Armageddon maupun versi Yakjul dan Makjul, tapi bukan versi Alkitab bahasa Arab. Ya, membingungkan saudara-saudara ya, membingungkan dan maaf kata menyesatkan. Ya, di situ disebutkan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masihnya bukan Tuhan. Ya mana mungkin? Jadi hakim adil hari kiamat, tapi Isa Al-Masih tidak mau kalau mengakuin Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Mana mungkin Isa Al-Masih jadi hakim adil hari kiamat, pasti sebagai Tuhan, pasti sebagai Allah. Ya saudara ya, penjelasan ini clear, jelas, dan singkat, padat ya. Saya ulang ya, perang Armageddon dan perang Yakjul dan Makjul itu dua perang yang berbeda. Perang Armageddon terjadi sebelum Yesus datang kedua kali di bumi ini, ya, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun selesai, barulah ada perang Yakjul dan Makjul, atau di dalam Alkitab terjemahan lain disebut perang Gog dan Magog. Ya, dua-duanya harus melibatkan Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tidak mungkin tidak melibatkan Isa Al-Masih, karena yang berperang Isa Al-Masih. Menumpas nabi palsu, para penghujat pada perang Armageddon, Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sebagai Allah. Pada waktu menumpas perang Yakjul dan Makjul, Isa Al-Masih sebagai Tuhan, sebagai Allah. Baik ya, dengan ini jangan lagi ada hujat-hujat ya toh, jangan lagi ada kesimpang siuran di luar sana yang ujung-ujungnya adalah menghujat-hujat. Sekali lagi, Armageddon, Yakjul dan Makjul sudah ada di Alkitab bahasa Arab ratusan tahun lebih dulu. Catat ya, sudah ada di Alkitab bahasa Arab ratusan tahun lebih dulu. Itu kebenaran sejati. Kalau ada cerita yang mirip-mirip di luar sana, yang diserupakan di luar sana, atau disamarkan di luar sana, waspada dan hati-hati. Back to basic, kembali lagi ke kebenaran aslinya, yaitu Alkitab bahasa Arab, yang di situ memuat Armageddon, memuat Yakjul dan Makjul. Baik, padat, singkat, dan jelas. Pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama ya? Ya nggak apa-apa ya. Toh kita bisa hidup bersama-sama, itu baru ciamik ya. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Sebab menghujat dan mencaci maki itu dosa. Kiranya bermanfaat. Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah. Amin.